Pada video kali ini kita akan membahas mengenai memperbaiki kompetensi. Jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir. Langsung saja kita ke videonya. Tentunya SDM pada perusahaan memiliki berbagai macam kompetensi, sehingga perusahaan harus memperbaiki kompetensi tersebut. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Michael Armstrong 1994 menyatakan bahwa kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Sedangkan menurut Lil Spencer dan Sidney Spencer pada tahun 1993 menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kriteria unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Dalam kompetensi terdapat beberapa macam komponen kompetensi, yaitu terdapat 5 macam komponen kompetensi. Di antaranya adalah motif. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Kedua, traits. Karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi informasi. Ketiga, self-concept. Sikap, nilai, dan citra diri seorang. Keempat, knowledge. Pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Kelima, skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas-tugas mental tertentu. Dalam tingkat perbaikan kompetensi terdapat 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Tingkat kedua agak sulit diperbaiki, yang biasanya mengacu pada orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Dan tingkat terakhir yaitu sulit diperbaiki, yang berpacu pada inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualitas, dan fleksibilitas. Dalam metode penilaian kompetensi, alternatif yang digunakan untuk desain kompetensi terdapat 3 alternatif. Pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, yaitu pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Kelima, validasi model kompetensi. Keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahapan untuk merancang studi kompetensi terdapat 6 tahapan. Tahap pertama yaitu menetapkan kriteria. Tahap kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Tahap ketiga yaitu metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode seperti BIE, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Tahap keempat, analisis data dan pengembangan model. Tahap kelima, validasi model kompetensi. Tahap keenam yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun contoh kompetensi dalam SKJ atau lembaga administrasi pada tahun 2014 diantaranya adalah 1. Kompetensi umum, di mana terdapat 4 kompetensi umum, yaitu integritas, pembelajaran berkelanjutan, fokus pada stakeholder, dan berorientasi pada kualitas. Kedua, kompetensi kepemimpinan yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1-4 agar mampu memimpin secara efektif. Ketiga, kompetensi bidang atau teknis yang dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!